Yang kami hormati dan muliakan Bapak Presiden Joko Widodo, yang kami hormati Menteri Perindustrian, yang kami hormati Menteri PUPR, dan yang kami hormati Ketua Staf Presiden, yang kami hormati Bapak Gubernur dan Muspida Provinsi Riau, yang kami hormati Bapak Bupati dan Muspika Kabupaten, yang kami hormati tokoh masyarakat Riau, tokoh adat Melayu, pemuka agama Riau yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu para undangan yang kami hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Presiden, izinkan saya membuka kata sambutan ini dengan sebuah pantun, karena kita di tanah Riau. Dari kayu menjadi benang, benang dipintal menjadi pakaian. Tamu yang mulia sudah datang. Terima kasih Bapak Presiden beserta rombongan. Bapak Presiden, selamat datang di Riau Kompleks. Pagi ini hadir bersama kami ribuan karyawan, para mitra usaha, para mitra bank, para customer, dan para UKM-UKM binaan yang semua ikut gembira menyambut kedatangan Bapak Presiden beserta rombongan kita hari ini. Inilah keluarga besar kami yang kita banggai. 30 tahun yang lalu, Pangkalan Kerinci hanya ada sebuah desa kecil dengan 200 kepala keluarga. Pada hari ini, Pangkalan Kerinci telah berkembang menjadi ibu kota Pelalawan dengan penduduk lebih dari 150.000 jiwa. Bapak Presiden, saat ini kita berada di kawasan industri berbasis renewable plantation dari hutan tanaman industri yang dikelola secara berkelanjutan. Kompleks ini merupakan perhasilan pulp, kertas, dan rayon terintegrasi yang terbesar di seluruh dunia dengan luas 2.000 hektar. Total investasi hingga saat ini sebesar 100 triliun rupiah dan menghasilkan devisa lebih dari $1,5 miliar tiap tahun. Di Riau Kompleks ini memperkerjakan lebih dari 25.000 karyawan dan menghasilkan efek multiplier kerja lebih dari 90.000 karyawan di Provinsi Riau. Kompleks ini memproduksi 2,8 juta ton pulp, 1,1 juta ton kertas, dengan bahan baku renewable dan sustainable, didukung dengan penelitian tissue culture dan pusat pembibitan nursery yang kita akan berkunjung nanti. Nursery ini yang modern mampu menghasilkan total 300 juta bibit di 10 nursery sekitar area sini. Bibit ini, eukaliptus dan akasia, akan ditanam di kebun pohon hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat yang sangat penting. Kerinci juga menghasilkan energi sebesar 535 megawatt. Dan 85% listrik ini dihasilkan dari bio-renewable energy, itu dari lignin atau getah kayu. Kompleks ini juga memberikan perumahan townsite yang disediakan dihuni lebih dari 20.000 warga, dilengkapi dengan fasilitas dan sarana pendukung. Dengan rendah hati, Bapak Presiden, saya mau lapor bahwa tahun lalu Sekolah Mutiara Harapan di kompleks ini menjadi sekolah nomor 1 di Riau dan nomor 3 di seluruh Sumatera. Di tahun 2016, grup kita menjalankan misi-visi Bapak Presiden dan investasi di produk-produk hilirisasi dengan value added product. Impi kita adalah untuk bisa memproduksi produk yang 100% dari tanah air Indonesia yang kita cintai. Dari kayu ke sandang, dari bibit eukaliptus ke batik rayon. Izinkan lapor Bapak Presiden, di tahun 2019, PT APR yang kita resmikan hari ini sukses mengkomplit nilai investasi 15 triliun rupiah total untuk memproduksi 240.000 ton rayon. Investasi ini juga menciptakan 1.200 lapangan kerja baru, menghasilkan devisa hingga $130 juta tiap tahun, juga mengurangkan impor bahan baku tekstil hingga 2 triliun rupiah tiap tahun. Bapak Presiden beserta hadirin yang kami hormati, tentu saja semua capaian ini tidak lepas dari dukungan dan arahan dari pemerintah, baik maupun dari daerah dan pusat.
yang selama ini telah membimbing kami, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, pemerintah daerah Provinsi Riau, dan semua pemerintah kabupaten. Untuk ini, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Presiden, sebagai komitmen lebih lanjut dalam rangka pendukung investasi hilirisasi di Indonesia, grup kita berkomit untuk menambah di kompleks ini investasi 20 triliun lagi di 3 tahun ke depan. PT APR akan memperluas kapasitas produksinya hingga menjadi 600.000 ton. Oleh karena itu, mohon dukungan pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan mendukung industri tekstil hulu di dalam negeri, terutama di Jawa Tengah, untuk modernisasi dan meningkatkan efisiensi mesin. Pasar dalam negeri dan luar negeri sangat penting, tapi harapan kita bertumbuhlah di dalam negeri atas dukungan Menteri Perindustrian. Bapak Presiden, atas seluruh nama, seluruh karyawan, staf, dan manajemen, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Presiden yang berkenan meresmikan pabrik Asia Pacific Rayon pada hari yang berbahagia ini. Sebagai akhir kata, izinkan saya membaca sebuah pantun penutup. Sungguhlah tinggi si pohon aren, niranya manis, penuh cita rasa. Mohon bimbingan Bapak Presiden agar Asia Pacific Rayon berguna bagi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian Bapak Agus Gumiwang, yang terhormat Menteri PUPR Bapak Basuki, yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muldoko dan rombongan, yang kami hormati Chairman dan Direktur Royal Golden Eagle Pak Sukanto Tanoto dan juga Pak Anderson Tanoto bersama Ibu, yang kami hormati rekan-rekan anggota Forkopimda Provinsi Riau, Pak Panglima, dan juga yang saya hormati Pak Bupati, Pelalawan bersama Ketua DPRD dan Forkopimda Kabupaten Pelalawan, Bapak-bapak, orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, cerdik pandai, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Syukur Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bersama bisa hadir di tempat ini dalam rangka kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia ke Kabupaten Pelalawan dan Provinsi Riau yang kita cintai. Atas nama masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan selamat datang di bumi Melayu Lancang Kuning Provinsi Riau kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta rombongan. Semoga kehadiran Bapak berkenan memberikan arahan kepada kami untuk menambah semangat kami dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Ke Pelalawan, lihat Festival Bono, destinasi unggulan pariwisata kita. Selamat datang Bapak Joko Widodo di Provinsi Riau, negeri tercinta. Bapak Presiden, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana arahan Bapak Presiden, peningkatan iklim investasi merupakan program prioritas nasional yang harus kita sukseskan bersama, di mana investasi dapat memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan pembangunan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kami laporkan kepada Bapak Presiden bahwa tahun 2019 BKPM telah menetapkan target realisasi investasi Provinsi Riau adalah sebesar 24 triliun rupiah. Alhamdulillah, realisasinya pada tahun 2019 investasi di Provinsi Riau mencapai 41,8 triliun. Di antaranya termasuk adalah perusahaan APR ini. Dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 61.445 orang. Dan realisasi investasi ini masuk peringkat ke-6 nasional. Sedangkan pada tahun 2020 ini, target realisasi investasi Provinsi Riau
ditetapkan oleh BKPM sebesar 44 triliun lebih. Dan tadi kita sudah mendengar komitmen Direktur APR, insya Allah tahun 2020 ini akan menambah investasi. Mudah-mudahan apa yang telah ditargetkan pemerintah ini mudah-mudahan akan terwujud untuk kemajuan investasi di Provinsi Riau yang kita cintai. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas berkenan berkunjung ke Provinsi Riau. Semoga kunjungan Bapak Presiden menjadi pendorong percepatan pembangunan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau. Terima kasih, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir di sini Pak Menteri Perindustrian. Silahkan berdiri Pak, biar kelihatan. Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kemudian Pak Menteri PU, Pak Basuki Hadi Mulyono. Ini yang Bapak infrastrukturnya Indonesia. Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Pak Jenderal Muldoko. Biar kenal semuanya. Yang saya hormati Bapak Gubernur Riau, Bapak Bupati Kabupaten Pelalawan, beserta seluruh jajaran, Pangdam Kapolda. Yang saya hormati founder dan chairman Asia Pasifik Rayon, Bapak Sukanto Tanoto beserta Ibu, dan jajaran direksi yang dikomandani oleh Mas Anderson. Saya panggil Mas karena masih muda sekali. Tapi pinternya setengah mati. Bapak Ibu seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat Riau yang saya hormati, yang hadir pada pagi hari ini, dan yang saya hormati seluruh karyawan Asia Pasifik Rayon Group yang pagi hari ini semuanya berkumpul di ruangan ini. Selamat pagi. Perlu saya sampaikan di sini bahwa sekarang ini semua negara itu saling berebut yang namanya investasi. Kenapa direbutkan semua negara? Karena yang namanya peredaran uang di sebuah negara, semakin banyak beredar uang, akan semakin baik pertumbuhan ekonomi dan akan semakin baik kesejahteraan masyarakatnya. Karena kita tahu, ini mungkin banyak yang belum tahu, bahwa yang namanya APBN, tahun ini kurang lebih 2.200 triliun, plus APBD, itu pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi itu hanya 23%. Itu APBN plus APBD. Kalau APBN saja hanya 16% pengaruhnya terhadap PDB ekonomi. Di semua negara kurang lebih juga sama.
artinya 77%. Tumbuhnya ekonomi itu sangat bergantung pada dunia usaha, kepada dunia swasta. Oleh sebab itu, saya menyambut baik investasi yang telah dilakukan oleh Asia Pasifik Rayon di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Karena kemampuan APBN dan APBD itu hanya 23%. Kecil memang, kecil. Itu hanya stimulus. Ini yang banyak tidak diketahui. Saya tadi kaget, diterangkan di depan, tadi disampaikan juga oleh Pak Anderson. Di sini ada nursery, persemaian pembibitan yang kapasitasnya 300 juta bibit. Saya tanya, di mana di dunia yang memiliki persemaian sebesar yang ada di sini, di Kabupaten Pelalawan? Saya kaget terus terang dengan jumlah yang begitu besarnya. Itu saya kira dikerjakan dengan tisu culture, Pak ya. Dengan tisu culture. Kapasitas yang gede sekali. Tunjukkan di negara mana ada persemaian sebesar ini. Yang kedua, saya juga kaget lagi bahwa kayu bisa menjadi rayon, bisa menjadi kain. Orang hanya taunya kapas itu menjadi kain, tapi sekarang serat kayu, viskosa bisa menjadi kain. Ini sebuah teknologi yang juga perlu diberikan apresiasi. Jangan berpikir yang namanya teknologi itu hanya ada di Eropa, teknologi hanya ada di Jerman, teknologi hanya ada di Skandinavia. Di Indonesia pun ada, dan itu di Kabupaten Pelalawan. Bukan di Jakarta, bukan di Jawa, tapi di Pelalawan, Riau. Ini yang banyak tidak diangkat. Ya memang negara kita ini sekarang sudah masuk pada negara-negara besar yang namanya G20, G20. Indonesia sekarang GDP nominalnya, kalau dihitung kita itu sudah berada di ranking ke-16. Kalau dihitung dengan GDP PPP, Purchasing Power Parity, itu kita sudah berada di ranking ke-7 dunia. Ini banyak ya nggak ngerti, sehingga kita ini sering banyak yang masih mengeluh, tidak bersyukur, namanya kufur nikmat itu. Sudah diberi kenikmatan oleh Allah, sebegitu gedenya, tapi tidak disyukuri. Marilah kita syukuri. Diberikan apapun oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kembali lagi, ini adalah sebuah hal yang memang perlu diangkat. Indonesia tidak kalah dengan Eropa, tidak kalah dengan Amerika di dalam teknologi dari yang namanya kayu, kemudian melompat menjadi kain dan menjadi garment. Oleh sebab itu saya titip kepada Pak Menteri Perindustrian, jangan sampai industri garment kita itu kalah bersaing dengan Vietnam. Kita sudah punya bahan baku sendiri sekarang dari sini. Karena persaingan kita ini sekarang persaingan antar negara. Bukan antar kabupaten, bukan antar provinsi, bukan antar perusahaan, tapi sudah antar negara. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara kaya mengalahkan negara miskin, bukan negara besar mengalahkan negara kecil.
tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Dan kita ingin menjadi negara yang cepat. Ini ada karyawan yang divisi nursery, pembibitan ada? Ada. Yang pembibitan ada? Mana? Mana? Tunjuk jari mana? Ya, sini maju. Yang tadi gini-gini tadi. Mana yang pembibitan, yang di nursery? Kesini nggak usah takut. Pasti saya beri sepeda. Mana tadi yang pojok yang tunjuk-tunjuk jari tadi? Sana tadi, gini-gini. Ayo, ya bagian pembibitan maju, ya. Maju, silahkan, maju aja. Maju, ya. Maju. Kalau sudah diomongin mau diberi sepeda, tunjuk jari semua. Maju. Maju sini. Lari. Nah. Ada yang bagian sudah jadi ininya, serat rayonnya yang putih-putih tadi. Sebentar. Ada? Sebentar, saya pilih, sebentar. Anak. Bentar. Oke, yang perempuan yang pakai. Ya, silakan. Maju. Ini kanan sama kiri, sini yang satu sini. Ya, coba dikenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Hazel. Siapa? Hazel. Hazel di nursery. Bukan, Pak. Loh, Saya disuruh maju tadi. saya minta yang di nursery. Saya disuruh maju. Ini satu lagi di nursery. Hah? Nursery. Ini. Ya, ini. Siapa yang tadi dorong-dorong kamu maju? Iya, saya didorong-dorong, Pak. Ya, oke. Enggak. Salah aja. Jangan mundur kamu, sini aja tetap saya mau. Saya mau tanya ke Hazel dulu, di bagian apa kamu? Saya di Electrical Instrument Maintenance Woodyard, Pak. Itu di bagian Apa LPP. itu bagian kerjanya apa aja itu? Jadi departemen saya itu mengubah, kalau di Woodyard itu mengubah kayu jadi chip. Dia sebelum pemasakan dari Mengubah kertas. kayu menjadi chip. Sebelum dimasak nanti jadi pulp. Jadi kayunya tuh dicincang gitu, Pak. Kayu gelondong, potong-potong, jadi kecil, dicincang-cincang, jadi kecil-kecil, jadi chip, terus Itu sampai situ. sampai situ. Terus dari situ didorong kemana? Dari situ didorong ke fiber line nanti. Ke fiber line. Fiber line. Oke. Nah itu dimasak, di digester untuk jadi pulp nanti. Ya, oke. Jadi pop, ya. Backgroundnya apa? Saya teknik elektro. Teknik elektro. S1 teknik elektro. Teknik elektro di mana?
di Universitas Kristen Maranatha Bandung. Bandung, oke. Ya. Coba orang Bandung ke Pelalawan. Artinya Pelalawan ini memang apa yang mau disampaikan? Mau menyampaikan apa? Mau menyampaikan apa? Enggak? Tetap semangat aja kerjanya semua. Oke, dah. Kenakan. Selamat pagi Pak Jokowi. Pagi. Perkenalkan nama saya Dewi, saya dari Departemen Quality Control di APR. Apa tuh QC bagian apa tuh? Bagian mengecek quality dari produk fiber, Produk apa? fiber kita, rayon kita. Berarti keluar apa fiber rayonnya, cek apanya? Dicek fisiknya, properti fisiknya. Apanya seperti, itu? Dicek kekuatannya, kekuatannya, whiteness atau keputihannya. keputihannya. Gimana cara ngecek kekuatan itu seperti apa? Kekuatannya kita menggunakan alat, menggunakan ada alatnya. Jadi fiber kita masukkan ke alat itu, nanti dia akan menghasilkan kekuatan dari fiber tersebut. Jadi alatnya apa itu? Kayak apa itu? Alatnya itu namanya VPN 500 atau Fibrodin dan Fibroscope 500. Jadi barangnya dimasukkan ke situ. Ya, fibernya kita kemudian keluar angka gitu. Ya, rayonnya cuma sehelai kita testing, nanti dia akan keluar angkanya. Kalau nggak masuk? Nggak masuk berarti dia akan kita ada penentuan jenis kualitasnya. Kalau nggak masuk berarti kembalikan dia lagi. Ya. Kembalikan lagi gitu. Kalau nggak masuk? Oh enggak, kita akan jual dengan harga yang beda. Iya, beda. Oh, gitu. dipilah-pilah ya? Iya, dipilah Bapak. Iya. Apal Pancasila? Hafal. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah. Ya, kenakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Friska Manurung. Dewi, iya Pak. Iya. Di bagian divisi? Saya di bagian QC Quality Control untuk seedling delivery. Seedling delivery, jadi sebelum dikirim, dicek dulu. Iya Pak. Yang dibibitkan di nursery itu apa saja? Saya tahu eucalyptus, ada akasia, yang lain? Akasia crassicarpa, Akasia mangium, dan eukaliptus. Oh, hanya 3 itu aja? Iya Pak. Apa bedanya eukaliptus dan akasia? Secara visual beda Pak. Beda. Apa itu bedanya? Kalau secara visual, Akasia crassicarpa itu daunnya hijau. Daunnya hijau. Ya, kalau eukaliptus? sementara eukaliptus itu dia tergantung seedlot dan klonnya Pak. Ada yang hijau, ada yang hijau kemerah-merahan, ada yang sedikit orange. Oke, sebutkan nama ikan 3 aja. Yang pertama ikan nila. Ikan? Nila. Ya, terus. Yang kedua ikan patin. Ikan apa? Patin. Ya, di sini banyak. Tadi malam saya makan Ya, ikan benar, patin. Pak. Terus? Yang ketiga ikan dencis.
Sebentar ini yang terakhir saya urus ini. Benar ada Pak? Ada? Ikan tongkol Pak, ikan tongkol. Ya udah. Terima kasih. Ya, kasih. Masih. Ya, tadi saya bercerita ya, bahwa negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Ke depan semuanya akan seperti itu. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Oleh sebab itu kita semuanya harus kerja cepat. Nah, ini saya tunjukkan. Ini kan baru berdiri di sini, belum ada 5 menit kan? Ini fotonya udah jadi. Ini foto ini mahal banget. Karena di belakangnya ada tulisan yang mahal di sini. Istana Presiden Republik Indonesia. Nih, cancel dulu. Nih. Siapa tadi namanya? Dewi. Dewi. Nih juga. Ya. Ini juga ke Dewi juga. Sama-sama. Ya, silakan. Nggak ada sepeda. Tapi foto itu lebih mahal dari sepeda, hati-hati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan memohon rahmat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini saya resmikan pabrik PT Asia Pasifik Rayon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.